Nomor 8, Nabi Musa sujud dahinya ke tanah. Apalagi kalau di Al-Quran kami banyak ditemukan gitu tentang masalah para nabi itu sujud. Contoh ya, dalam Quran Ibrahim itu sujud. Quran surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Sujud Nabi Ibrahim. Nabi Musa di mana dia sujud? Toha 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tuh disuruh sujud Nabi Musa untuk mengingat Allah. Terus Nabi Isa di mana dia diperintahkan sujud? Maryam 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan dia seumur hidupnya untuk melakukan sujud, ya. Makanya ikuti bagaimana hidup oleh yang dicontohkan ketika Yesus itu turun dan para nabi itu turun, mereka semuanya sujud. Kagak ada ibadah dari para nabi terdahulu jingkrak-jingkrak. Ini nabi bukan, ya. Nabi bukan, ulama bukan, anak nabi bukan, rasul bukan, ulama bukan, ustadz bukan, terus kesehariannya kagak sholat tapi pengen masuk surga. Mimpi. Tad, terlalu berat, Tad. Pendeta jatuh satu, Tad. Ini satu lagi. Aduh, berat. Gak apa-apa Bu ya, keras aja gitu ya, tegakkan yang hak gitu ya. Mimpi gitu loh ya, mimpi yang kagak sholat aja. Ini ya teman-teman ya, saya udah kasih tahu, yang kagak sholat aja mimpi gitu loh masuk surga. Apalagi yang ibadahnya seminggu sekali jingkrak-jingkrak pula. Di mana masuk surganya coba? Di mana Yesus pernah mengatakan, hai kalian Kristen, silahkan kalian ke gereja hari Minggu, jingkrak-jingkraklah kalian di sana pakai karaoke, pakai musik untuk memuji dan menyembahku. Ada Yesus kayak gitu? Nggak bakalan Anda temukan di Bible Anda, nggak bakalan, ya. Jadi ya kawan-kawan Kristen, ketika Anda memberikan argumen, apalagi Anda seorang pendeta, setidaknya Anda memakai apa yang telah dikatakan dan diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, apa kata Yesus? Sembahlah Allah. Tiba-tiba kalian sembah Yesus. Beda udah gitu. Beda udah. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus kan ngomong kayak gitu di Yohanes 17 nomor 3 tuh. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan mengenal Engkau tiga dalam satu. Nggak ada kayak gitu Yesus ngomongnya, nggak ada. Jadi mengenal Engkau satu-satunya, nggak ada duanya, nggak ada kembarannya. Yang mana Tuhannya Yesus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu esa, satu-satunya, tidak dapat dilihat dengan mata, terus suaranya pun tidak dapat didengar. Ajaran dari Yahudi terdahulu lalu Anda mau ambil, ya saya wajar ya, wajar, kitabnya kitab Spanyol memang ya. Kalau Anda mau mengambil pengajaran dari Tuhannya nabi-nabi terdahulu, coba Anda berpikir satu hal saja yang saya minta. Pernahkah para nabi terdahulu dari nabi-nabinya Yahudi yang mana mereka menyembah Tuhan yang menjadi manusia? Siapa di perjanjian lama nabinya yang menyembah Tuhan menjadi manusia? Abraham, nggak ada. Ishak, nggak ada. Yakub, nggak ada. Daud, nggak ada juga. Salomo, nggak ada. Elia, nggak ada. Bileam, nggak ada. Samuel, nggak ada. Mereka menyembah Tuhan yang jadi manusia. Lalu kalian mau ambil untuk membenarkan doktrin kalian, lalu kalian katakan Allah punya anak, Allah mengambil rupa menjadi manusia, lalu rupa itu ya menjadi Yesus, menjadi daging yang mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran dari mana? Nubuatannya kagak ada. Gak ada sama sekali nubuatannya menebus dosa itu memakai darah manusia, gak ada.
Kayak gimana kalian ini? Masa orang muslim yang harus ngajarin Bible kalian gitu loh? Apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Silakan Pak Dalbo. Ustadz Yusuf tidak mengerti. Anda kan belum diilhami. Kalau mau memahami Bible itu Pak, Ustadz Yusuf bersedia untuk dibaptis dulu. Nah, baru Anda imani. Tuh kan kabur jadinya. Aduh, gara-gara Ustadz Yusuf ini gimana sih? Tapi Pak Kabur. Pendeta Yunus setia. Pak Pendeta Yunus ini bertanggung jawab. Tidak ya seperti Pak Pendeta Vincent langsung kabur. Tapi kita berbaik sangka saja lah. Mungkin sinyalnya jelek jadi terpental. Aku ada peringatan lagi loh. Aku ada peringatan lagi loh. Begini, guru-guru izin sebentar, Pak Pendeta Yunus izin ya sebentar sebelum Pak Pendeta Yunus menanggapi. Ini saya kasih dulu ke ajaran kasih bentar ya. Silakan. Ya saya mau Takut turun kena ya Bennett. sedikit lagi ya. Iya, takut Jadi kena izin Bennett. sedikit. Lanjut. Kena Bennett. Jadi tadi ini mengatakan ada konsili Petrus dengan Paulus dan Barnabas ya. Itu saya tahu. Saya hafal sekali itu. Itu materi saya di semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Itu masalah perang antara Petrus dengan Yakobus dengan Paulus gitu ya. Jadi itu materi saya sebenarnya, saya hafal sekali. Jadi tidak ada klarifikasi sampai sekarang ada perdamaian antara Paulus dengan Petrus dan Yakobus. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi itu kelihatannya kurang tidak betul ya. Karena di Galatia 1-6 ini kan ya, dikatakan aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus yang telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini ditujukan kepada siapa? Mengikuti Injil lain. Ada cerita kayak ada Injil lain, ada Injil A, ada Injil B. Ini bicaranya Injil lain. Apa maksudnya di sini? Ini dikatakan Injil yang berbeda ini jelas yang ditujukan kepada Petrus dan Barnabas. Ya. Ini adalah Yakobus dengan Petrus. Jadi ini berselisih paham. Makanya apa katanya Paulus dikatakan di Galatia 2 nomor 11 ayat 21, Paulus ini menentang Petrus. Jelas ini tidak ada konsili nih Petrus dengan Paulus ini. Nah, di Galatia 2 nomor 11 dikatakan, ketika Petrus datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya karena ia jelas-jelas bermasalah. Jelas-jelas bersalah katanya. Petrus dikatakan bersalah oleh Paulus. Luar biasa. Petrus ini murid Yesus loh. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Lihat, Yakobus juga murid Yesus. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ini cerita orang bersunat. Makanya tidak ada ini. Sunat ini hanya klaim dari Paulus. Nah kemudian Petrus dengan Yakobus tidak setuju. Nah, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi saudara-saudaranya dan yang tidak bersunat, karena ia takut kepada mereka yang termasuk golongan bersunat. Nah, Petrus, Yakobus menarik diri, dia tidak mau mengikuti apa yang dipahami oleh Paulus. Artinya dia konsisten, murid Yesus itu melakukan tentang hukum saunat. Apa kata di sini? Mengapa seperti Rasul katanya Rasul Yakobus, Petrus dikatakan salah oleh Paulus? Karena inilah Paulus mengatakan di ayat 13-nya ya. Orang-orang Yahudi yang lain ikut berpura-pura kepadanya sehingga Barnabas pun ikut sesat karena kemunafikan mereka. Petrus, Barnabas dikatakan sesat loh oleh Paulus. Jadi tinggian mana Paulus dengan Petrus, dengan Barnabas? Ya tinggian murid Yesus lah. Itulah yang tadi yang dikatakan. Saya izin sedikit bahwa saya hanya tutup aja bahwa tentang konsili antara Petrus, Yakobus, Barnabas itu tidak betul dengan Paulus ya, tidak ada konsili. Itu mungkin hanya klaim-klaim aja karena tidak ada klarifikasi sampai sekarang bahwa mereka tetap bermusuhan ya, tidak ada kesepakatan dalam hal hukum Taurat, terutama dalam hukum sunat. Demikian saudara-saudaraku, mohon maaf ada salah kata. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta Yunus. Terima kasih Bang Buya, terima kasih. Jadi untuk menanggapi Bang PI, semua nabi merujuk kepada satu nama, satu yang akan datang penebusan dosa. Semua nabi, termasuk Daniel, termasuk Mika, ya semua nabi, Mika 5 ayat 1, semua nabi mengarahkan ke satu sesat. Yesaya juga menceritakan bahwa akan datang penebusan dosa, juru selamat bagi dunia.
ini yang menjadi dasar bahwa para nabi sudah menceritakan dari zaman purbakala pun telah dinubuatkan akan datang. Berarti ini sudah merujuk kepada satu pribadi. Nah, Yohanes 14 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Karena Yesus ini penggenapan dari semua hukum Taurat. Makanya kata-kata Yesus sebenarnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Nah, ini pernyataan Yesus, engkau sudah melihat. Tapi banyak juga yang tidak percaya. Tapi itulah pilihan, kalau tidak percaya. Tapi Yesus sudah menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia, anaknya. Terima kasih Bang Buya. Ya, Pak Pendeta. Silakan Ustadz Yusuf. Wah. Baik. Berarti menurut Anda ya Pak Pendeta, nabi-nabi di waktu zaman Taurat itu bukan jalan gitu. Saya pertanyakan itu kepada Anda. Apakah Nabi Musa waktu dia diutus bukan jalan? Kalau dia bukan jalan, apakah Nabi Musa membawa kesesatan atas Bani Israel? Pak Pendeta, semua utusan itu adalah jalan pada masa Nabi atau Rasul itu diutus. Bukan cuma Yesus yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Di mana dalilnya pula? Nanti saya ditanya dalil. Di mana? Jangan asumsi. Saya akan berikan dalilnya. Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratim mustaqima, dan aku adalah jalan, kata Nabi. Ya, jalan yang lurus. Terus Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Tuhan, maka ikutilah jalanku, kata Nabi Muhammad. Sama Pak Pendeta, ya. Setiap rasul pada zamannya itu adalah jalan. Ya. Terus juga Nabi Muhammad apakah kebenaran? Quran surah Al-Baqarah ayat 119 tuh. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran. Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Lalu Yesus menjamin hidup yang kekal. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Ya, di mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga kecuali padalbo saja. Kan kayak gitu. Jadi dikecualikan padalbo saja karena perpuluhannya hilang maksudnya. Jadi kayak gitu. Kecuali yang enggan. Jadi Anda ngeles ngambil ke kitab Yahudi. Yesus udah ada zaman dulu. Dia dinubuatkan turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia. Itu di mana nubuatannya, di mana? Di kitab Yahudi tidak pernah ditemukan nubuatan menebus dosa memakai darah manusia. Enggak pernah ada. Dulu Yahudi hanya memakai darah hewan, korban hewan. Terus juga Abraham memakai korban hewan. Hanya ada juga perjanjian darah di zaman dulu. Nggak ada di kitab Yahudi mengatakan nanti akan ada Tuhan menjelma datang ke bumi, mengambil bentuk rupa manusia, mati di tiang salib, terus untuk menebus dosa seluruh manusia. Di mana itu terletak, di nubuatan mana? Nggak pernah saya temukan juga. Kalau Anda ya mengikuti Yesus, ikuti tuh ya Pak Pendeta Yunus ya apa yang telah dikatakan Yesus. Yesus berkata, selama langit dan bumi ini ada satu iota dari hukum Taurat itu pun ya tidak dapat ditiadakan. Apa isinya hukum Taurat itu? Ya ambil intinya aja lah. Ambil intinya aja. Apa? Jangan membunuh ya. Apakah dirawat oleh Al-Quran? 10 hukum Taurat itu dirawat oleh Al-Quran. Jangan membunuh. Di mana dalilnya? Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia di seluruh muka bumi.
ada larangannya gitu ya. Di dalam Al-Quran kami 10 hukum Taurat itu dipelihara, bukan seperti Paulus di 2 Efesus 15 ya, segala hukum dari perintah Taurat telah dibatalkan. Kayak gimana coba? Kalian ini mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus sih? Ngakunya pengikut Yesus, katanya pengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Sedangkan Yesus mengajarkan kitab para nabi dan kitab Taurat itu tidak pernah menghilangkan poin-poinnya, enggak pernah. Dilarang membunuh ya dilarang membunuh. Tiba-tiba kalian membunuh Tuhan kalian sendiri untuk doktrin kekristenan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu aja udah kalian langgar 1 poin gitu loh. Ya. 1 poin sudah kalian langgar dari hukum Taurat. Hukum Taurat jangan membunuh. Tiba-tiba kalian bunuh Tuhan kalian. Kalian salibkan untuk menebus dosa kalian. Apa coba? Udah pelanggaran yang Anda lakukan di awal demi dogma dan demi dogma dan doktrin untuk kekristenan. Itu sudah pelanggaran dari hukum Taurat gitu loh Pak ya. Jadi kalau Anda memaksakan di mana dikatakan di Taurat atau di perjanjian lama tersebut sudah dinubuatkan Yesus akan turun menebus dosa memakai darahnya. Di mana tertulis di perjanjian lama kayak gitu? Enggak ada Pak, enggak ada. Di Yehezkiel 18 nomor 20, Bapa tidak akan menanggung dosa anaknya pun tidak menanggung dosa bapaknya. Sama dengan ajaran Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang melakukan dosa maka dia yang menanggung akibat dari dosa itu. Dapat kita buktikan nggak bahwa ajaran agama Islam itu betul, benar? Di dalam hukum negara saja, siapa yang salah dia yang dipenjara. Nggak ada di dalam negara kita ini Pak Yunus dilaporkan ya, lalu bapaknya Pak Yunus yang masuk penjara. Enggak, pasti Pak Yunus sendiri yang masuk penjara. Contoh, Pak Yunus menista agama Islam lalu dilaporkan oleh umat Islam, yang ditangkap siapa? Pak Yunus. Yang dipenjara siapa? Pak Yunus. Nggak ada Pak Yunus nanti ditebus oleh bapaknya Pak Yunus, nggak ada. Artinya ajaran Islam itu masuk akal ya. Siapa yang melakukan dosa tanggung sendiri, siapa yang melakukan kesalahan tanggung jawab sendiri, dan itu dapat dipakai dalam bernegara. Coba kalau kita ya bernegara ya Pak Yunus ya, kalau kita bernegara dosa telah ditebus kan kayak gitu ya, habis itu kalau ditampar pipi kiri kasihlah pipi kanan. Wah, hancur negara kayak gitu Pak Yunus ya, hancur negara kayak gitu. Nanti kalau ada perampok masuk rumah, dia ambil motor, kasih mobil Anda, ya kayak gitu. Dia culik anak Anda, kasih istri Anda. Apa kayak gitu prakteknya? Nggak bisa diterapkan ajaran Kristen itu di dalam bernegara. Masa orang yang melakukan pembunuhan, orang tuanya ditangkap? Kan aneh, bukan pelakunya yang ditangkap. Maka dari itu ambillah ya dogma dan doktrin yang sesuai apa yang diajarkan oleh Yesus. Dosa tanggung sendiri-sendiri, karena Yesus itu dia menegakkan hukum Taurat, dia menggenapkan hukum Taurat, bukan menghilangkan hukum Taurat seperti Paulus di 2 Efesus nomor 15. Jadi seperti itu, silakan. Alhamdulillah, banyak di bawah yang minta Ustadz Yusuf open cam. Ini akun baru ya saudaraku semua. Yang belum follow di follow lah. Masa ini dari 700 ini Ustadz Yusuf baru 500 juga, ini kurang sebenarnya. Di follow ya saudaraku akun barunya Ustadz Yusuf biar bisa open cam. Dan akun Bunda Mila ya, semuanya lah yang di atas. Tapi sebelum ditanggapi, ini saya sapa dulu Bang Nathan. Tumben ini Bang Nathan ini. Bang Nathan, selamat pagi Bang Nathan. Ya, pagi Bang Abuya. Ya, Bang Nathan, Pak Pendeta dulu ya, nanti Bang Nathan Ya. bisa menanggapi ya, siap. Pak Pendeta Yunus, silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bang Abuya Strong yang baik hati. Aduh. Oke, Rajin terima menabung, kasih Bang PI. rajin menabung. Terima kasih Bang PI. Kenapa dari kitab Taurat itu menyinggung darah anak, darah domba, darah lembu, sapi? Dan kenapa di perjanjian baru
mengatakan ada darah anak domba karena penggenapan dari segala sesuatu, penggenapan hukum Taurat, ya. Makanya dikatakan dalam imamat juga dikatakan darah itu yang mengadakan perdamaian bagi nyawamu, ya. Makanya darah ini, darah siapa? Darah Yesus yang menjadi penawar akan dosa-dosa kita, yang akan menebus dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, ya. Karena waktu Taurat dosa itu dihapus dengan darah binatang. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi Yesus itu menanggung segala dosa dunia, dosa manusia, yang ini yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Jadi dosa dunia ditanggung di atas Dia. Karena manusia tidak akan sampai kepada Bapa dengan berbuat baik, dengan berbuat amal, dengan hanya percaya, tetapi harus imani dan yakin hidup mengikuti Kristus. Itu yang menjadi keselamatan. Pikul salib, ya tentu saya memberitakan, tentu bagi teman-teman ada juga yang lain merendahkan, ya itu salib saya. Itu salib saya menanggung. Ya terima kasih, begitu Bang Buya. Ya Pak Pendeta, sebelum ke Ustadz Yusuf, saya serahkan dulu, barangkali mau menanggapi Pak Dalbo, nanti ke Kang Chan. Silakan Pak Dalbo. Oke, Pak Dalbo jauh dari perangkat kayaknya. Kang Chan, silakan Fadol Kang. Udah itu dulu. Silakan Ustadz Yusuf. Masya Allah, Kang Chan. Tapi sebelum ke Ustadz Yusuf, Bang Nathan barangkali ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan Bang Nathan. Ya, jadi ya saya kadang jangan salah-salah ya. Soalnya memang Ustadz Yusuf, memang Pak Yusuf udah Ustadz ya, betul ya. Nanti katanya kemarin ada yang bilang seperti Yahya Walon itu ternyata bukan Ustadz. Gini kalau jemaat nih suruh nanggapi malah kemana ngomongnya, kagak jelas kau. Lanjut aja Ustadz Yusuf, suruh nanggapi, silakan lanjut biar enak sama Pak Pendeta dulu aja sama Pak Pendeta. Aduh, ya di Islam itu beda dengan di Kristen ya, beda. Gak ada di Islam itu sekolah jurusan keustatan, gak ada kayak gitu. Tanya aja Abuya itu. Ada Abuya di Islam. Sampai kiamat gak akan ada kan. Sekolah jurusan keustatan apa pula? Maksudnya biar jangan salah. Kemarin yang bilang itu tahun game aja kau merusak diskusi kau. Ini kelas jemaat ini, kasihan ini Pak Pendeta Yunus, buang-buang waktu kalau kayak gini. Kau ini lanjut Ustaz. Ya kita langsung ke materi ya. Saya mau saya tanggapi saja dari Pak Yunus tadi. Ya kita hanya minta bukti ya Pak Yunus dari apa yang Anda katakan, bahwa di perjanjian lama betul dulu ada penebusan memakai darah hewan. Ya yang kita cari Pak Yunus ya Pak Pendeta Yunus, di mana penebusan dinubuatkan memakai darah manusia. Di mana coba? Apakah ada pernah Yesus mengatakan bahwa di perjanjian lama akan dinubuatkan datang ke muka bumi Tuhan menjelma menjadi manusia, yaitu aku, dan aku telah ditakdirkan untuk menebus seluruh dosa manusia. Di mana kayak gitu? Gak ada. Yesus pun gak ada ngomong di Taurat bahwa penebusan dosa itu memakai darah dia, gak ada. Memakai darah manusia itu gak ada gitu. Kalau Anda memaksakan, coba kasih saya satu data di mana dinubuatkan di perjanjian lama.
menebus dosa memakai darah manusia. Saya tidak minta ya larangan makan darah, tidak minta itu di imamat. Saya tidak minta masalah perjanjian darah juga bukan. Ya. Terus saya tidak minta tentang penebusan memakai darah domba, bukan itu. Tetapi yang saya minta nubuatan untuk menebus dosa memakai darah manusia. Sekali lagi, darah manusia, bukan darah hewan, bukan perjanjian darah, dan bukan larangan makan darah yang saya minta, yang seperti Anda sampaikan itu. Jadi kalau Pak Yunus ya, Pak Pendeta Yunus, seorang pendeta setidaknya mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan dan hamba Tuhan sesuai Matius 12 nomor 15, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu ngapain Anda mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkannya. Coba kalau kita lihat di Matius 7 nomor 21 tuh. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah ada kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Apakah ada kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah Yesus? Coba, ada nggak perintah Bapa di sorga melalui Yesus? Hei Kristen, sembahlah anakku Yesus dan tuhankanlah dia, maka kalian akan masuk sorga. Alih-alih kayak gitu, Yesus aja kagak mengenal Kristen, Pak. Lalu dari mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Kagak bakalan juga Anda temukan gitu. Jadi Pak Yunus ya, saya harap ketika Anda ya melawan saya atau memberikan argumen kepada saya, coba sebutkan satu dalil di perjanjian lama bahwa menebus dosa memakai darah manusia, dan Yesus menyampaikan bahwa kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus itu di mana? Silakan. Masya Allah, siap. Izin ya, Pak Pendeta sebentar. Bang Jerry, Bro Jerry, selamat pagi. Bro Jerry. Makasih Abuya. Oke, Bang saya PI. sapa dulu Pak Pendeta Yunus bentar ya. Kalau tidak monitor saya turunkan. Bro Jerry, selamat pagi. Satu kali lagi, kalau tidak ngomong saya kick. Oke, selamat pagi Bro. Siap, nyimak dulu ya. Mbak Natali, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Ada Jerry komalnya beresiko ini. Kalau ada Jerry komalnya beresiko Bu ya. Iya Ivan Pilah, ini kok agak goyang ini komal tap ya. Tap saudaraku biar kagak rungkat. Turunin itu Kang Chan. Perlu banyak Oke, ya, ini Pak Pendeta mau menanggapi Bro. Izin santai dulu Bro. Silakan Pak Pendeta Yunus, silakan. Terima kasih Bang Abuya, Bang PI. Jadi ayatnya saya lupa, tetapi Yesus adalah anak domba Allah. Makanya dia mati bagi manusia. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, Yesus yang menjadi firman diam di antara kita. Ya. Jadi darahnya itu yang mempersatukan manusia dengan Bapa. Ya. Jadi kalau dikatakan dicari apakah ada darah manusia untuk ada, karena dia menjadi manusia, menjadi anak Allah. Nah, ini yang menjadi dasar kami percaya bahwa anak Allah yang menjadi manusia, yang diam di antara kita, darahnya yang tercurah untuk menjadi penebusan bagi kami. Itu Bang. Terima kasih Bang PI. Baik, saya tanggapi ya Pak ya. Anda lupa dalilnya, kata Anda dinubuatkan di perjanjian lama. Baik, saya kasih tahu dalil yang biasa dibawa oleh Kristen, yaitu Yesaya 53 1 perikop, bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kan itu ya dalih kalian. Coba kalian baca 1 perikop.
Kalian baca satu perikop di ayat 10 sampai 12-nya. Anak domba tersebut dia akan melihat keturunannya. Emangnya Yesus punya anak gitu? Hah? Yesus lihat anaknya. Kapan Yesus punya istri? Kapan? Kapan? Kalau Anda memaksakan memakai Yesaya 53 ya, maka saya minta nama istri Yesus siapa, anak Yesus ada berapa? Karena disebutkan anak domba yang dibawa ke pembantaian itu dia akan melihat keturunannya. Ayo. Jangan Anda paksa-paksakan ya. Kalau di kitab Yahudi itu tidak ada, maka bilang saja tidak ada. Tinggal kalian cek dari mana sih doktrin kekristenan ini. Dari Yahudi bukan, dari Islam bukan. Lalu dari mana dogma dan doktrin yang kuanut ini dari mana? Seharusnya mikir seperti itu gitu loh. Jangan memaksakan dari kitab Yahudi, yang mana kitab Yahudi kata Anda semuanya sudah tidak berlaku. Bahkan kata Paulus pun juga sudah tidak berlaku. Waduh. Pak, itu udah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Yesus. Lalu tadi saya menyampaikan kepada Anda memakai Matius 7 nomor 21, di mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Itu juga kagak ada dalilnya, Pak. Nggak ada dalilnya. Kalau kita buka ya di dalam Matius 11 nomor 25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, Pak. Lalu Anda menuhankan Yesus yang punya Tuhan lagi gitu. Tuhan menuhankan Tuhan. Mau Anda kayak gitu? Waduh, maka dari itu, Pak. Ya, maka dari itu ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ajaran Yesus bukanlah ajaran Kristen ya. Ajaran Yesus bukanlah ajaran dari Paulus. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu berbeda. Ajaran Yesus bukanlah ajaran gereja. Ajaran Yesus, sekali lagi saya tekankan, bukanlah ajaran dari kekristenan. Ajaran Yesus menyerukan Tuhan itu beda dengan segala sesuatu. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Itu ajaran Yesus. Terus Yesus mengatakan, ajaran Yesus itu mengatakan Tuhan semesta alam itu esa, bukan tiga dalam satu. Jadi nggak ada Pak nubuatan tentang masalah menebus dosa memakai darah manusia. Kalau yang memakai darah manusia itu Dracula, sukanya pampir, gitu. Pampir suka darah, Dracula suka darah. Ya gitu Pak. Makanya tadi itu ya, ketika saya juga menjelaskan masalah sujud kepada Anda, Nabi terdahulu sampai sekarang kami lakukan sujud. Yang kagak mau sujud itu ajaran iblis. Nah, kayak gitu. Silakan. Pak Pendeta, itulah kebenaran Pak Pendeta. Memang agak sakit Pak Pendeta ya, tapi begitulah kenyataannya. Silakan Pak Pendeta Yunus, silakan Pak. Terima kasih Bang Abuya Strong, Bang PI. Jadi sujud itu ungkapan ya, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Sujud atau memohon segala sesuatu perlu ada merendahkan diri. Mungkin itu arti dari sujud ya. Jadi sujud itu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena Dia Allah, Dialah Tuhan. Nah, itu menjadi darah perdamaian. Karena imamat juga dikatakan begini, imamat 17, darahnya itu mengadakan perdamaian bagi nyawamu. 1 Yohanes 1 ayat 7 juga, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi darah Yesus ini yang menyucikan, membebaskan kita dari dosa. Ya, Alkitab katakan. Izin bentar Pak Pendeta, mohon maaf itu kok noise di belakang besar sekali suaranya Pak. Mungkin agak menjauh sedikit, bisa dilanjut narasinya Pak. Ya Pak Pendeta, kasihan yang nyimak di bawah ya. Pak Pendeta pasti paham. Soalnya noise-nya agak kencang gitu. Lanjut Pak Pendeta. Oke, baik Bang. Mohon maaf.
Jadi darah ini yang mempersatukan manusia dengan Bapa. Karena Bapa dan Anak ini adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan Anak adalah satu. Jadi karena darah inilah yang mempersatukan manusia. Manusia dengan Bapa. Tanpa darah ini, tanpa penebusan ini, manusia tidak layak menghadap kepada Bapa. Karena manusia telah jatuh kemuliaannya. Manusia diciptakan paling mulia dari semua ciptaan, tetapi telah hilang kemuliaannya. Dia akan jatuh ke dalam gelapan alam maut. Maka Yesus perlu datang untuk datang mengangkat kita dari alam maut. Kalahkan maut. Makanya dikatakan iblis di mana sengatmu? Tidak ada, dia suka kalahkan iblis. Maka dari itulah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia, dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau hakim bilang pengampunan itu di dunia, tapi belum tentu di sorga. Yesus yang mengadili langsung. Yesus adalah perantara. Yesus adalah pembela kita. Kalau di dalam Dia ada hidup kekal. Bukan semua nabi bisa jadi jalan, tetapi dia bicara tentang hidup kekal. Hidup kekal ini artinya bahwa hidup bersama dengan Bapa. Ini maksudnya. Makasih Bang PI, Bang Abu. Wah, waduh. Kebetulan ini malah goyang ini teman-teman petisi 200k ya. Saudaraku lanjut Ustaz, fadol. Sebelum lanjut saya sedikit dulu. Lanjut, silakan Pak Dalbo. Bahwa wawasannya jangan Ustadz Yusuf yang digedein. Saya hanya mau memberikan pernyataan kepada teman-teman di bawah. Lupa Pak Dalbo, kalau Pak Dalbo kan udah gede, lanjut. Pak Dalbo lanjut. Tidak, saya tidak menanggapi. Saya hanya mau menyatakan bahwa Yusuf PI dengan Yusuf Ruben ini bersaudara, beda mama, beda bapak, Pak. Di sini terjadi adalah sengketa Tuhan. Ya lanjut. Tapi saya sebentar menanggapi yang tadi topiknya. Oke, begini Pak Nathan, kalau ingin menanggapi boleh, cuman awas ya, jangan keluar konteks ya, jangan kemana-mana. Oke. Lanjut. Nah, jadi saya mau bawakan Yesaya 53 ayat 3 sampai 4, 1 sampai ayat ke-7. Memang tadi pertanyaan Pak Yusuf ya, dikatakan siapa keturunannya? Kenapa noise ya? Kenapa noise ya? Aduh, kenapa noise Iya, ini? pada noise ya. Aduh, noise. Aduh, sayang sekali nih. Yes, ya. Noise abangku. Dan perkara ini sengketa Tuhan antara bersaudara ini, antara Yusuf PI Iya, dengan Pak Yusuf. Nathan, biar enak, agak noise juga, cari tempat yang enak lah. Cari tempat yang enak ya. Silakan Ustaz Yusuf. Noise soalnya. Dulu dong Jerry. Jerry di mute dulu Jerry. Jangan di mute dulu Jerry. Mikrofon saya noise juga. Noise. Mic-nya nggak enak, terus di belakang ada back song, ya kan? Aduh, parah. Bentar, Nanti Nathan, kau abangku, ganggu aja. Mute dulu aja. nanti Kau abangku, ganggu aja. Anda Silakan, Tan. nanti Ganggu dengan Is, Natalia Nathan. atau Ucan, Bang Kancan, nanti dengan Bang Kancan, biarkan dulu ini dua bersaudara, beda bapak, beda mama. Ini lagi sengketa Pak Tuhan Dalbo, loh. biar enak ini. Nanti saja sama Kang Chan kamu makan ini Nathan ini pasiennya Kang Chan. Lanjut Tad, Fadol Tad, lanjut. Aduh. Tapi jangan dituduh ya, Bu ya. Saya punya anak namanya Yesus, nggak ada. Udah 2000 tahun saya kena tuduh. Ya. Nggak ada nama anak saya Yesus, nggak ada. Jangan disamain ya, gitu. Jadi begini ya, Pak Pendeta Yunus. Inilah yang saya bilang, ajaran Yesus bukan ajaran gereja. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Tadi Anda menyinggung masalah hidup yang kekal itu. Oke, bagaimana menurut Yesus itu sendiri hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 nomor 3 tuh. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kagak ada Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal 3 dalam 1 Allah yang benar. Nggak ada kayak gitu, nggak ada doktrin 3 dalam 1 itu
kan oleh Yesus. Tidak pernah Yesus mengajarkan doktrin Trinitas. Kalau Anda ingin meraih hidup yang kekal, maka sesuaikan dengan perintah dari Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu-satunya, bukan tiga dalam satu, bukan. Ya. Jadi seperti itu Pak Pendeta Yunus. Terus bagaimana hidup yang kekal? Ya, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal dulu dipakai gitu. Untuk apa? Untuk beragama itu. Makanya kalau tidak ada perintahnya dari Yesus, ngapain kalian kerjakan? Ngapain coba? Kalau tidak ada perintah dari Yesus, lalu kalian mengerjakan perintah dari siapa? Itu yang perlu. Itu malah menentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka apa kata Yesus? Celaka orang seperti itu, celaka, celaka. Pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian semuanya, kalian sekalian adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, ingat kayak gitu yang dikatakan oleh Yesus. Ya, di dalam Matius 7 nomor 23 tuh ya. Pada hari akhir aku akan berterus terang kepadamu. Ya, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah kalian semua. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus sampai mengusir seperti itu? Karena yang kalian kerjakan bukan dari Yesus. Itu maksud Yesus. Kenapa kalian diusir memakai namanya? Mengadakan mukjizat memakai namanya, mengadakan doa memakai namanya. Di dalam Matius 7 nomor 22-nya, di situ kan Yesus menjelaskan yang memakai nama Yesus. Ya, nggak ada umat lain yang memakai nama Yesus, Pak Yunus, nggak ada. Hindu nggak ada pakai nama Yesus. Buddha nggak ada juga. Yahudi juga nggak ada. Nggak ada. Terus Islam nggak ada. Satu-satunya umat yang memanggil Yesus itu Tuhan adalah umat Kristen, dan yang memanggil Yesus itu Tuhan akan diusir oleh Yesus itu sendiri karena pekerjaan-pekerjaannya tidak sesuai dengan perintah Yesus. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu kembalilah kita menyembah Tuhan para nabi, Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu. Terus berkaitan tentang Yesus adalah Bapa. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda baca ya di dalam Yohanes 17 di nomor 11. Murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Bukan cuma Yesus, tapi murid Yesus pun juga satu dengan Bapa. Nah, apakah Anda mau menuhankan semua murid Yesus kalau begitu? Karena setara juga murid-muridnya Yesus dengan Bapa yang di sorga. Satu juga mereka. Ya jelas enggak lah Pak, bukan seperti itu. Bukan berarti ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tapi Anda tinggalkan ayatnya yang lain, Bapa lebih besar daripada aku. Udah bertentangan, Bapa lebih besar daripada aku. Di Yohanes 13 nomor 16 yang disampaikan pada Albo tadi, itu ya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada pengutusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jadi Yesus dan Bapa di sorga bukanlah eksistensi yang sama, bukan. Tetapi apa kata Yesus? Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi seperti itu Pak Pendeta pengajaran Yesus. Tuhan kan Allah ya, yang tidak dapat dilihat dengan mata, suaranya pun tidak dapat didengar, dan Tuhan itu bukanlah manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia yang bisa menyesal, bukan anak manusia yang bisa berdusta. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan menyalakan murkaku yang bernyala-nyala, sebab aku ini Allah bukan manusia. Jadi seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan ya bahwa dia akan turun menjelma mengambil rupa menjadi manusia, itu tidak ada. Bahkan Yesus pun tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi seperti itu Pak.
Masya Allah. Mungkin saya sebentar boleh. Pendeta dulu lah. Pak Nathan ini kenapa nggak percaya sama Pak Pendeta? Gimana sih Pak Nathan ini? Ah, Oke, silakan. iya, Pak Pendeta ini silakan Pak Pendeta ini. Gimana ke jemaat ini kayak gitu lah Pak Yunus. Mohon dimaklum. Silakan Pak Pendeta Yunus, silakan. Terima kasih Bang Abu ya Strong, Bang PI. Jadi Yesus sebagai penebusan dan kami percaya bahwa dia juga bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kami. Makanya dikatakan di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus